Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang polisi yang berubah menjadi babi. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Surabaya, sebuah kota yang tidak pernah tidur, kini dipenuhi oleh ketenangan yang aneh. Di tengah bulan Ramadan, jalanan yang biasanya padat dengan aktivitas, kini lengang, seakan seluruh kota menahan napas. Udara yang biasanya panas kini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Dalam keheningan ini, Adit, seorang polisi muda yang dikenal sebagai sosok yang tegas, melangkah menyusuri jalanan kota. Tugasnya malam itu adalah patroli biasa, memastikan keamanan di kawasan yang mulai sepi. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Langkah kaki Adit terasa lebih berat dari biasanya, seakan ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Ia mencoba mengabaikannya dan terus melangkah, namun rasa aneh itu semakin kuat. Seketika, pandangannya mulai kabur. Wajah orang-orang yang ia lewati terlihat terdistorsi, seakan semuanya tampak asing. Dalam keremangan malam, ia merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengawasinya. Keheningan semakin mencekam, hingga suara bisikan terdengar di telinganya. "Waktumu sudah tiba, Adit." Suara itu berbisik begitu dekat. Adit terhenti sejenak, mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapa-siapa. Ia mengusap wajahnya, merasa pusing. Tanpa disadari, tubuhnya mulai terasa lebih berat, dan perasaan aneh itu semakin menguasai dirinya. Seiring dengan perasaan cemas yang kian mendalam, Adit melihat bayangannya sendiri di sebuah kaca etalase toko. Ia tertegun. Apa yang ia lihat bukan lagi tubuh manusia yang dikenalnya. Tubuhnya kini tampak lebih besar, bulat, dengan kulit yang kasar dan berwarna kemerahan. Adit mencoba bergerak, tetapi gerakannya kaku dan tidak terkontrol. Ia kini melihat dirinya sebagai seekor babi besar. Perasaan takut dan kebingungan menyelimuti dirinya. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Apa yang sedang terjadi padanya? Ia merasa seluruh dunia menjauh, dan seolah-olah ia terjebak dalam dimensi yang tidak dikenalnya. Adit berusaha berteriak, namun suara yang keluar bukan lagi suara manusia, melainkan suara gemuruh yang menakutkan. Dalam kebingungannya, satu hal yang ia tahu dengan pasti. Malam ini, sesuatu yang tidak biasa tengah terjadi, dan ia terjebak di dalamnya. Adit mencoba meraba kepalanya, mencari jawaban atas perubahan yang tiba-tiba menimpa dirinya. Dengan tubuh yang kini berbentuk seperti babi, ia merasa kengerian menyelimutinya. Keadaan sekelilingnya tidak membantu. Jalanan yang sebelumnya lengang kini terasa semakin sunyi. Kecemasannya semakin membuncah, dan ia merasakan tubuhnya yang besar ini semakin sulit dikendalikan. Langkahnya terhambat, tubuhnya bergerak canggung, seperti dipenuhi oleh kekuatan yang tidak ia pahami. Ia memutuskan untuk berlari, mencoba mencari tempat aman. Namun semakin ia berusaha, semakin ia merasa terjebak dalam tubuh yang bukan miliknya. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. "Kamu tidak akan bisa lari." Suara itu menyeringai, "Ini adalah hukuman." Adit terhenti sejenak, merasa seluruh darahnya membeku. Ia mengingat setiap langkah yang ia ambil dalam karir kepolisian, bagaimana ia dulu sering menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang-orang kecil, bagaimana ia melakukan tindakan sewenang-wenang yang menghancurkan hidup banyak orang demi kepentingan pribadi. Ia mencoba menggoyangkan tubuhnya, mencoba melawan perasaan ini, namun tubuhnya tetap seperti sebuah beban yang menggerogoti dirinya. Dengan rasa bingung yang melanda, Adit mencari pantulan dirinya di sebuah kaca toko yang pecah. Matanya menatap kosong pada sosok yang asing di hadapannya. Babi, bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi entah mengapa, ia merasa seperti telah menjadi simbol dari semua kesalahan dan dosa yang telah ia lakukan. Mengapa Ramadan yang penuh berkah ini membawa kutukan seperti ini? Apa yang telah ia lakukan di masa lalu, sehingga ia harus menerima nasib yang mengerikan seperti ini? Namun, saat ia mencoba berpikir jernih, ia mulai mendengar suara yang lain.
Suara lirih yang terdengar seperti sebuah legenda lama, ramalan yang pernah ia dengar di masa kecilnya. Di bulan suci, mereka yang berdosa akan mendapatkan hukuman yang paling berat. Mereka yang tidak mengubah diri, akan dihukum dengan cara yang paling mengerikan. Adit tertegun. Apa ini semua bagian dari takdir yang harus ia jalani? Mungkinkah perubahan fisiknya adalah hasil dari dosa-dosa yang terpendam dalam dirinya? Ia merasa bingung. Namun ada satu hal yang pasti. Ia harus menemukan jawaban. Dan hanya dengan menebus kesalahan-kesalahannya, ia mungkin bisa menemukan kedamaian. Namun, langkah pertama itu terasa seperti sebuah perjuangan besar yang harus dimulai dari dalam dirinya sendiri. Adit mengangkat tubuhnya yang terasa berat, melangkah dengan penuh ketidakpastian. Setiap langkahnya di jalanan yang sunyi menambah kesan asing yang mengelilinginya. Meski ia masih mengenali lingkungan sekitar, segala sesuatu tampak begitu berbeda. Suara langkahnya bergema di antara bangunan-bangunan kosong, dan angin yang berhembus terasa tajam, seperti ada kekuatan yang menolaknya maju. Di dalam dirinya, perasaan bingung dan ketakutan semakin mendalam. Apa yang telah terjadi padanya? Mengapa dunia yang dulu ia kenal kini terasa begitu jauh? Ia berhenti di tengah jalan, melihat sekeliling, dan menyadari bahwa meskipun ia berjalan di kota yang sama, ia sekarang tampak seperti makhluk asing, sebuah babi raksasa yang berjalan di tengah masyarakat manusia. Tak ada yang bisa mengerti keadaannya. Orang-orang yang lewat hanya meliriknya dengan rasa takut yang mendalam. Beberapa dari mereka berlari, menghindar seakan ia adalah ancaman yang tak dapat dijelaskan. Bahkan anak-anak yang biasa lari kecil ke sana kemari kini dia mematung, menatap dengan mata besar yang penuh rasa takut. Tak ada yang berani mendekat, dan Adit merasakan dirinya terasing dari dunia yang dulu ia kenal. Keadaan ini sangat berbeda dari rutinitasnya yang dahulu. Sebagai polisi, ia biasanya dihormati, bahkan ditakuti. Namun kini ia hanya dilihat sebagai sosok yang menakutkan. Setiap orang yang melihatnya berlari atau menghindar, seolah-olah ia adalah makhluk jahat yang harus dijauhi. Bahkan suara bisikan itu, yang sebelumnya samar, kini terdengar lebih nyata, seperti mengisi udara di sekitarnya. Tidak ada tempat untukmu di sini. Suara itu bergema. Adit merasa semakin terperangkap. Ia mencoba berbicara, namun yang keluar hanya suara gemuruh yang mirip dengan teriakan binatang. Kepanikannya meningkat, namun ia tidak bisa menyerah. Di balik kekalutan itu, ia tahu ada sesuatu yang harus ia lakukan. Harus ada cara untuk keluar dari perangkap ini, entah bagaimana caranya. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka di dekatnya. Seorang pria tua muncul dari dalam, mengenakan pakaian sederhana namun terlihat bijaksana. Dia memandang Adit dengan tatapan yang tidak mengandung rasa takut, hanya penuh keheranan. Tanpa berkata-kata, pria itu berjalan mendekat, seakan tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang ingin kau cari, bukan? Katanya pelan. Adit terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab. Pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya ia malah tampak tenang. Apakah dia tahu apa yang sedang terjadi? Ataukah ini semua hanya kebetulan? Adit tak bisa memastikan. Namun satu hal yang ia tahu. Dalam kekalutan dan ketidakpastian ini, pria itu mungkin memiliki jawaban yang selama ini ia cari. Dengan langkah yang ragu namun penuh harapan, Adit mengikuti pria itu, berharap menemukan petunjuk untuk keluar dari kegelapan yang membelenggunya. Pria tua itu memimpin Adit melewati jalanan sempit yang penuh bayang-bayang, seakan-akan mereka memasuki dunia yang tak tampak oleh mata biasa. Dalam diam, Adit mengikutinya dengan langkah berat, berusaha mencerna setiap kata yang sebelumnya keluar dari mulut pria itu. Tidak ada rasa takut pada wajah pria itu, hanya ketenangan yang membuat Adit semakin penasaran. Mereka berhenti di sebuah rumah tua, dengan pintu kayu yang terbuat dari bahan keras, hampir tampak seperti pintu gerbang ke dunia lain. Pria itu membuka pintu dengan pelan dan memberi isyarat pada Adit untuk masuk. Begitu melangkah masuk, Adit merasakan udara yang hangat dan lembab, seperti ruang yang terlupakan oleh waktu. Di dalam rumah itu, berderet rak-rak tua penuh dengan buku-buku tebal yang tampaknya belum pernah disentuh selama bertahun-tahun. Namun, di meja tengah terdapat sebuah foto usang yang menarik perhatian Adit. Foto itu menampilkan seorang pria muda berpakaian seragam polisi, dengan senyum lebar yang penuh kebanggaan. Adit terkejut, foto itu jelas merupakan dirinya, diri yang ia kenal, namun sudah lama terkubur dalam ingatan. Pria tua itu,
yang ternyata seorang kiai, melihat ke arah Adit dan berkata dengan suara dalam, "Kamu tahu apa yang terjadi padamu, bukan? Semua ini bukanlah kebetulan. Perubahanmu, bentukmu, ini adalah akibat dari apa yang telah kau lakukan di masa lalu." Adit menggigit bibirnya. Kenangan mulai mengalir deras dalam pikirannya, dan ia bisa merasakan beban yang menghimpit dada. Ia teringat pada masa awal karirnya sebagai polisi, bagaimana ia merasa lebih unggul dari orang lain. Bagaimana ia menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang-orang yang tidak berdaya. Ia teringat pada tindakan-tindakan sewenang-wenang, pada keputusan-keputusan yang merugikan banyak orang demi keuntungan pribadi. Pada saat itu, Adit tidak merasa salah, bahkan merasa bangga. Namun kini, semua kesalahan itu datang menghantui dirinya. Aku tidak pernah menyadari bahwa apa yang aku lakukan akan berakibat seperti ini, kata Adit dengan suara serak, hampir tak terdengar. Kiai itu menatapnya dengan tatapan tajam, seakan mengukur setiap kata yang keluar dari mulut Adit. Perubahanmu adalah bentuk hukuman. Hukuman bagi mereka yang tidak menebus kesalahan mereka. Ramadan ini adalah waktu yang penuh dengan energi besar. Energi yang bisa membersihkan dosa-dosa, atau malah mengungkapkan kejahatan yang belum terselesaikan. Kamu harus memilih. Adit, apakah kamu akan terus lari dari masa lalumu, atau menghadapi kenyataan? Adit terdiam. Dalam hati, ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk membersihkan dirinya dari masa lalu yang penuh dengan noda. Perubahan fisiknya bukan hanya sekadar kutukan, tetapi juga peringatan. Ia harus menebus dosa-dosanya. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi kebenaran yang menyakitkan tentang dirinya sendiri. Kiai itu berdiri, melangkah ke sebuah rak dan menarik sebuah kitab tua. Buka hatimu, Adit. Jawabanmu ada di dalam sini. Hanya dengan benar-benar memahami dosa-dosamu, kamu akan tahu bagaimana mengubah nasibmu. Adit menatap kitab yang diberikan kiai itu. Ia merasa, untuk pertama kalinya sejak kejadian aneh itu, ada harapan. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama, memulai perjalanan untuk menebus kesalahannya. Adit memegang kitab itu dengan tangan yang gemetar. Setiap halaman yang ia buka mengungkapkan kalimat-kalimat penuh makna, namun satu kalimat tertentu menarik perhatian Adit. Untuk menebus dosa, seseorang harus berhadapan langsung dengan masa lalu yang kelam. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris langsung ke hati, menambah beban berat yang selama ini ia coba hindari. Namun ia tahu, tidak ada cara lain selain menghadapi kenyataan pahit yang telah lama terkubur. Seiring ia melanjutkan membaca, bayang-bayang masa lalu mulai muncul di pikirannya. Adit teringat pada sebuah insiden yang terjadi beberapa tahun lalu, ketika ia menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan seorang pedagang kecil yang dianggapnya tidak menguntungkan. Pedagang itu, yang hanya ingin mencari nafkah untuk keluarganya, diperlakukan dengan cara yang sangat tidak adil. Adit, dengan kekuatan yang ia miliki, menyita barang dagangan pedagang itu dan mengancam akan mengirimnya ke penjara jika ia tidak membayar untuk kebebasannya. Adit masih bisa mendengar suara tangisan pedagang itu, wajahnya penuh ketakutan. Namun Adit saat itu merasa tidak bersalah. Ia merasa tindakannya sudah benar, bahwa ia hanya menjalankan tugas. Namun kini, setelah melihat kenyataan dalam dirinya yang berubah, Adit mulai menyadari bahwa tindakannya itu bukan hanya salah, tetapi juga kejam. Ia tahu bahwa selama ini, ia telah merusak banyak hidup demi memenuhi ambisi dan kesombongannya sendiri. Malam itu, saat Adit merenung, perasaan menyesal semakin menggerogoti hatinya. Hantu masa lalu mulai mengelilinginya, seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi. Setiap suara yang ia dengar, setiap langkah yang ia ambil, terasa penuh dengan penyesalan. Seakan-akan, mereka yang telah ia sakiti kembali datang menuntut keadilan. Dalam pikirannya, ia bisa melihat wajah pedagang itu, menangis dan memohon maaf pada Adit. Meski itu adalah Adit yang seharusnya meminta maaf. Setelah beberapa waktu merenung, Adit merasa tak bisa lagi bersembunyi. Setiap malam ia diganggu oleh bayang-bayang kesalahan yang ia lakukan. Itu bukan hanya perasaan bersalah, tetapi juga rasa takut akan hukuman yang ia yakini akan datang. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kamu tidak akan bisa lari, Adit. Mereka menuntut pertanggungjawaban. Adit menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa untuk melanjutkan perjalanannya,
ia harus mencari cara untuk menebus dosanya. Tapi bagaimana mungkin? Ia merasa tak mungkin bisa mengembalikan semuanya. Terutama karena banyak dari mereka yang telah ia sakiti tidak lagi ada. Namun, dalam keheningan itu, ia teringat kata-kata kiai tua yang memberi petunjuk pada dirinya. Hanya dengan benar-benar memahami dosa-dosamu, kamu akan tahu bagaimana mengubah nasibmu. Adit menyadari bahwa langkah pertama adalah mengakui kesalahannya dengan tulus. Untuk pertama kalinya sejak perubahan itu terjadi, ia merasa ada sedikit cahaya di ujung kegelapan. Mungkin ini adalah titik balik. Titik di mana ia bisa benar-benar memperbaiki segala yang telah ia rusak. Namun, perjalanan itu pasti akan berat. Dan Adit tahu ia harus siap menghadapi semua yang telah ia abaikan selama ini. Pagi hari datang begitu lambat. Seakan dunia pun menunggu keputusan Adit. Setelah semalam merenung dalam keheningan yang pekat, Adit memutuskan untuk menindaklanjuti langkah pertamanya. Mencari orang-orang yang pernah ia sakiti dan meminta maaf dengan tulus. Ia tahu, ini bukan sekadar soal kata-kata, tapi sebuah perjalanan panjang untuk menebus dosa-dosa yang menggores jiwa orang lain, terutama dirinya sendiri. Langkah pertama membawanya ke rumah pedagang yang dulu pernah ia tindas. Seorang pria bernama Budi. Budi adalah pedagang kelontong yang sudah puluhan tahun berjualan di sudut jalan, namun hidupnya selalu terjepit oleh para aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Adit ingat betul bagaimana saat itu ia menutup mata terhadap penderitaan Budi, menganggapnya sebagai hal kecil yang tidak perlu diributkan. Namun, kini, dengan segala yang terjadi, Adit merasa harus menghadapinya. Setibanya di rumah Budi, ia disambut dengan tatapan penuh ketidakpercayaan dari istrinya. Adit bisa merasakan ketegangan itu. Ia tahu, meski Budi mungkin sudah lama melupakan kejadian itu, perasaan sakit hati tidak akan pernah hilang begitu saja. "Apa yang kamu inginkan?" tanya istri Budi, suara tergetar. Jelas masih teringat bagaimana hidup mereka hancur beberapa tahun lalu karena tindakan Adit. Adit berdiri terpaku sejenak. Kata-kata yang selama ini ia simpan di hati terasa seperti batu besar yang sulit untuk diucapkan. Akhirnya, dengan suara yang pelan namun tegas, ia berkata, "Saya datang untuk meminta maaf. Saya tahu saya telah menghancurkan hidup kalian. Apa yang saya lakukan waktu itu tak bisa dibenarkan. Saya datang untuk bertanggung jawab." Istri Budi terdiam. Ada keraguan di wajahnya. Namun setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia mempersilakan Adit masuk. Budi sendiri masih di luar kota, tetapi Adit diberi kesempatan untuk berbicara dengan istri Budi yang menyimpan luka mendalam. Adit bercerita tentang segala yang telah terjadi padanya. Bagaimana ia berubah menjadi makhluk yang berbeda, dan bagaimana ia mulai menyadari kesalahannya. "Saya tidak tahu bagaimana bisa memperbaiki semuanya, tapi saya ingin memulai dengan kalian." Suasana di dalam rumah itu terasa hening. Wajah wanita itu tak menunjukkan tanda-tanda pengampunan, tetapi juga tak penuh kebencian. "Kamu harus tahu, Adit," katanya pelan, "kadang-kadang, memaafkan bukan soal kita, tapi soal mereka yang meminta maaf dengan tulus. Kamu sudah menunjukkan itu. Entah bagaimana kamu berubah. Kami hanya bisa berharap kamu menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri." Adit merasa ada beban yang sedikit terangkat dari dadanya. Meskipun ia belum sepenuhnya mendapat pengampunan, ia merasa langkah pertama untuk menebus kesalahannya telah dimulai. Ia tahu, ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Adit kini tahu, untuk mengubah nasibnya, ia harus terus menghadapi masa lalu. Sekalipun itu berarti membuka luka-luka yang selama ini tersembunyi. Setelah pertemuan dengan keluarga Budi, Adit merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Namun ia tahu itu hanya langkah awal. Langkah selanjutnya adalah mencari mereka yang lebih jauh, yang bahkan mungkin tidak ia kenal. Orang-orang yang hidupnya hancur oleh kebijakan yang ia buat, mereka yang terpuruk karena keputusan yang salah. Adit mulai mengunjungi kantor-kantor lama, mencari mereka yang terjebak dalam sistem yang ia ciptakan. Di sebuah ruang pengadilan, Adit bertemu dengan seorang wanita bernama Rina, seorang ibu yang kehilangan anaknya karena keputusan hukum yang keliru. Rina menatap Adit dengan mata penuh amarah. "Apakah kamu tahu apa yang kalian lakukan pada kami?" tanyanya, suaranya penuh rasa sakit. Adit mengangguk, tahu bahwa kata-kata tidak akan bisa menghapus rasa sakit itu. Namun, ia tetap meminta maaf.
berharap ini adalah langkah menuju penebusan. Rina terdiam, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Setelah beberapa lama, ia hanya berkata, "Jika itu yang bisa membuatmu lebih baik, maka terimalah ini, meski aku tahu, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu." Adit meninggalkan tempat itu dengan langkah berat. Tetapi ada sedikit harapan. Hari-hari berlalu, dan Adit semakin tenggelam dalam perjalanan panjang menebus dosanya. Meskipun ia telah meminta maaf kepada banyak orang, sesuatu masih terasa kurang. Ia mulai menyadari bahwa untuk benar-benar mengubah nasibnya, ia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Semua pertemuan dan permintaan maaf itu hanyalah awal dari perjalanan yang lebih dalam, perjalanan untuk memaafkan diri sendiri. Suatu malam, Adit kembali ke tempat pertama kali ia berubah, di jalan sepi itu. Di sana, di bawah langit yang penuh bintang, ia duduk dan merenung. Ia teringat masa-masa ketika ia merasa paling kuat, namun juga paling egois. Kini, dengan tubuh yang telah berubah, ia merasakan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kekuasaan, tetapi dari kemampuan untuk menghadapi dan mengakui kesalahan. Tiba-tiba, bisikan itu kembali terdengar, lebih lembut dari sebelumnya. "Kamu telah menjalani perjalanan yang sulit, Adit. Sekarang, terimalah dirimu, semua yang telah terjadi, dan yang akan datang." Adit menutup matanya, merasa sebuah kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Ia tahu, dengan menerima dirinya sendiri, ia telah mulai menemukan kebebasan yang selama ini ia cari. Adit kembali ke kehidupannya, namun kali ini dengan tekad baru untuk menjalani hidup dengan lebih bijak dan penuh kesadaran. Kota suram kembali damai, namun kisah tentang polisi yang menjadi babi tetap menjadi legenda yang tak terlupakan, mengingatkan semua orang bahwa bahkan dalam kegelapan sekalipun, ada harapan untuk berubah.